lanjutkan pembahasannya ya. Oke, sebelumnya mohon maaf hari ini kita online dulu ya. Karena untuk memenuhi apa bahasa mungkin ya, jatah yang diberikan gitu ya. Terlebih juga ya masih agak kurang fit gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah mudah-mudahan pekan depan sudah bisa offline kembali ya. Oke, semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat selalu. Karena cuacanya lagi nggak nentu ya. Oke, pembahasan pekan ketiga ya. Teman-teman baru kemarin kelas 09 hari apa ya? Hari Senin ya, praktikum ya. Praktikum terkait dengan materi yang udah kita bahas di pekan lalu ya, yaitu kelas dan objek. Nah, sekarang masuk ke pembahasan yang baru, yaitu mengenai encapsulation gitu ya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang sudah familiar, baik yang sudah baca materinya maupun yang pernah dengar mungkin ya, enkapsulasi ini terbagi jadi 5 bahasan gitu ya, dari mulai konsep, kemudian access modifiernya, ada modularity, package, sama constructor ya. Kita masuk ke bahasan yang pertama ya, mengenai definisi ya enkapsulasi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, enkapsulasi ini di Indonesia ya, enkapsulasi ya, di Java ini adalah salah satu konsep yang penting gitu ya dalam OOP itu sendiri. Enkapsulasi ini menggabungkan variabel data dan metode gitu ya. Jadi yang udah pernah kita pelajari ya di pertemuan kedua. Jadi ada namanya variable, ada juga method gitu ya, atau yang kita kenal dalam satu kelas itu ada fields, ada juga object gitu ya. Ada juga method gitu ya. Nah, tugas enkapsulasi ini itu menggabungkan gitu ya, menjadi satu kesatuan. Sesederhana itu sih kalau definisi dari enkapsulasinya sendiri ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan hides the behavior of an object from its implementation. Nah, yang menarik, enkapsulasi ini jadi menyembunyikan behavior ya, perilaku dari objek itu, apa yang dilakukan objek itu dari implementasinya gitu ya. Jadi di sini jelaskan nobody but themselves know how a track gitu ya. Nobody, jadi tidak ada seorang pun kecuali si dianya sendiri gitu ya yang dapat nge-track diri sendiri gitu ya, dan how an event calculates in fact its vector gitu ya. Singkatnya seperti itu. Jadi menyembunyikan lah kurang lebih dari yang akan terjadi nanti ke depannya. Nah, biar lebih jelas, ini analoginya gitu ya. Analoginya adalah kalau di sini kita lihat seekor kucing gitu ya, yang isinya wah ini sangat kompleks sekali gitu ya. Tapi yang kita tahu gitu ya, implementasinya ternyata dia hanya ngegigit kumpulan benang-benang ini gitu ya. Sesederhana itu. Jadi nggak peduli apa isinya, yang penting kita sembunyikan gitu ya. Nah, yang kita lihat adalah perlakukan bagaimana dia mengimplementasikannya. Kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, enkapsulasi sendiri gitu ya. Di sini kalau kita lihat terbagi menjadi beberapa gitu ya. Ada yang modularity gitu ya. Nah, kode sumber suatu objek gitu ya, atau the source code gitu ya, itu dapat kita tulis dan kita pelihara secara independen gitu ya dari kode sumbernya sendiri untuk objek lain. Oke, ini konsep modularity ya. Nah, artinya bahwa setiap perubahan pada suatu objek itu tidak akan mempengaruhi objek yang lain gitu ya, selama antarmuka publik tetap sama. Gini ya. Kemudian yang kedua, data atau information hiding.
Nah, objek itu memiliki antarmuka publik yang dapat digunakan oleh objek lain gitu ya untuk berkomunikasi. Oke. Kemudian selain itu, objek juga dapat menyimpan informasi dan metode private yang dapat berubah kapan saja gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya. Tanpa mempengaruhi objek lain yang bergantung padanya, depend on it gitu ya. Kalau kita lihat secara pengertian, singkatnya seperti itu. Nah, dengan kata lain di sini jelaskan gitu ya. Pertama, membuat field dalam kelas menjadi private gitu ya. Fields ini ya, in class private. Teknik ini melibatkan deklarasi variabel teman-teman ya dalam kelas sebagai private, oke? Ingat-ingat private ya. Jadi ada pendeklarasian. Sehingga tujuannya hanya dapat diakses oleh metode dalam kelas tersebut. Kita pakainya private gitu ya. Kemudian jika sebuah file dideklarasikan sebagai private gitu ya, ini tadi ya, file tersebut itu tidak akan dapat diakses oleh kode dari luar kelas tersebut gitu ya. Nah, ini menjaga integritas data dan mencegah akses yang tidak sah. Jadi kembali lagi, kalau kita definisikan tambah private gitu ya, maka hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Nah, dengan membuat field private dan menyediakan metode public untuk mengaksesnya gitu ya, kita itu mencegah code atau data diakses secara acak oleh kode dari luar kelas. Ya kembali lagi ini balik lagi. Jadi salah satu fungsi private gitu ya di sini jelaskan bahwa ya yang dapat mengakses dalam dirinya ya hanya di kelas tersebut gitu ya. Tidak bisa dari luar gitu. Nah, contoh di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat nih, kita punya public class gitu ya. Namanya pizza. Oke, ingat kemarin ada yang nanya public sama enggak bedanya apa? Udah jelasin ya. Public di sini juga nanti dijelasin lagi ya. Jadi pertanyaan ini tuh terakomodir di materi ini. Public class pizza. Nah, di sini pertama kita punya apa namanya? Variable topping dengan tipe data integer gitu ya. Nah, di sini ada deklarasi yang tadi dijelaskan ya, private gitu ya. Nah, artinya ya si variable ini topping sama saus ini yaitu hanya bisa diakses di dalam sini saja gitu ya, dalam kelas pizza ini aja. Apakah kalau manggil dari luar bisa diakses? Ya enggak gitu ya, karena tadi ya definisinya hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut. Ya kemudian ke bawahnya sama gitu ya, public integer di sini get topping dengan parameternya ini user, tipenya string. Di sini rumusnya if user equals Andi gitu ya, user equals Andi, jadi maka returnnya topping. Nah, kalau misalkan enggak Andi, returnnya 999. Begitu pula yang bawahnya di sini pakai public void, berarti dia public methods gitu ya, set topping namanya, variabelnya how many, tipe data integer, di dalamnya if how many, berarti if how many-nya kurang dari 3, maka di stoppingnya sama dengan how many gitu ya. Begitu pula bawahnya public string get source, dia return source, dan terakhir public void set source, sum source-nya string tipenya, isinya this dot source sama dengan sum source gitu ya. Poin yang ini teman-teman ya, poinnya yang private ini gitu ya, yang di highlight-nya. Nah, ini untuk runningnya ya. Kalau masih ingat, ini kita namakan kemarin driver class ya, atau tester gitu ya. Karena kalau nggak ada public static void main string arg, nah ini nggak akan bisa running. Jadi ya si kelas ini tuh. Ya ini pendefinisian yang kemarin ya, apa namanya, variable reference ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita set sebagai new object di sini ya, new pizza, objek pizza ini gitu ya. Yang ini tadi kita buat, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Ini tinggal muncul-munculan aja kayak kemarin ya, nggak ada yang beda gitu. Nah, mulai masuk teman-teman ke access modifier on class member gitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, ini udah sangat jelas sebenarnya.
bahwa kalau kita menggunakan public, detailnya artinya bisa diakses di kelas yang sama, kemudian di package yang sama, subclass dan any class gitu ya. Artinya kalau kita set public, walaupun beda file gitu kelasnya, ya itu tetap bisa diakses gitu ya. Mulai masuk ke atasnya, ada yang protected gitu ya. Kalau di sini bedanya, dia tidak semua kelas, ternyata hanya kelas yang sama gitu ya, same package sama subclass. Ada lagi by default. Nah, yang by default ini biasanya nggak dideklarasikan, jadi langsung kelas aja. Ternyata dia pendefinisiannya di same class sama same package. Kalau private berarti di kelas itu sendiri gitu ya. Ya ini penjelasan lebih detailnya dari bagian ini gitu ya. Jadi fields, method sama konstruktornya itu dideskripsikan public, artinya yang di garis yang di warna merah gitu ya. Highlight merah ini visible to any class, jadi bisa diakses dari semua kelas ya, dalam Java program itu gitu ya. Kembali lagi kalau kita project yang udah kompleks itu kan pasti ada berbagai macam folder dan kelas gitu ya, dalam berbagai macam file juga. Nah ini bisa kita mention, bisa kita panggil kalau pakainya public gitu ya. Makanya kalau teman-teman ingat di pertemuan pekan kemarin itu kita pakainya public static void ya, yang ini ya. Karena ini kan menjadi, ingat fungsi main ada dua ya, untuk ngerunning dirinya sendiri si kelas itu buat tester, juga yang fungsi kedua sebagai running satu kesatuan program gitu ya. Maksudnya tadi kalau kita punya program kompleks ya di runningnya melalui ini gitu ya. Private di sini juga ya sama seperti ini gitu ya definisinya. Di sini sih strictly control gitu ya, which means they cannot be accessed by anywhere outside the enclosing class. Jadi nggak bisa diakses dari luar kelas tersebut gitu ya, kalau private ya. A standard design strategy is to make all fields private. Nah ini ternyata ada standar desainnya nih strateginya. Jadi maksudnya biar file yang kita buat itu aman. Ternyata menariknya di sini all fields private gitu ya. Jadi bisa kita set private gitu. Kalau protected ya seperti tadi, bedanya dia hanya di any class ya. Jadi dia bisa masuk ke same class, same package, subclass. Ada lagi default ya, no access modifier is present. Jadi nggak ada access modifiernya by defaultnya gitu ya. Only by classes in the same package gitu ya. Sesuai yang ini juga ya. Nih ya. Oke. In more clear explanation gitu ya, jadi terkait dengan access modifier gitu ya, ternyata access modifier ini spesifik untuk kelas yang bisa kita lihatnya dari mana aja gitu ya, kelasnya see or know about. Jadi kalau misalkan kita si program itu di running untuk dirinya sendiri ya berarti namanya kita pakai private gitu ya. Tapi kalau misalkan kita beri akses untuk public, semua semua kelas yang ada dalam satu project gitu ya, maka kita pakainya public gitu ya. Effect of visibility you cannot ya, jadi ini sesuai definisi yang tadi yang di table tadi ya. Nah kemudian ada accessor atau getter dan mutators atau setternya, pasti selalu ada ini ya. Nah, tapi di sini ada lagi ternyata nih. Generally do not declare class private gitu ya. Nah, karena private method invisible to all other classes, never inherit by subclass. Oh, ini nih pewarisan yang udah kita pelajari ya di pertemuan ke-1 kalau nggak salah ya. Oke, ini mengenai private. Nah, kalau ini mengenai detail-detailnya ya. Jadi kurang lebih sebenarnya sih nggak ada contohnya ya. Ini bagian detailnya. Nah, garis besarnya tadi sih teman-teman ya. Jadi untuk pemakaian
public, kemudian ada protected, ada private gitu ya, tergantung dari situasi kondisi. Kalau kita lihat biar lebih mudahnya yang mengacu pada si table ini gitu ya. Kalau misalnya kita butuh yang private banget, hanya bisa diakses sama kelas itu ya private gitu ya. Kalau misalnya kita butuh by default yang kita buat biasa, ya berarti same package, dia pakainya default, nggak usah pakai access modifier apa-apa gitu ya. Kalau yang mulai merasuk ke subclassnya gitu ya, lebih general gitu ya, artinya kalau protected itu ya pakainya protected gitu ya. Baru yang paling umum atau yang paling terbuka semuanya ya pakainya public gitu ya. Oke. Sampai sini dulu teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan sampaikan sebelum kita lanjut ke bagian konstruktor ya. Kalau nggak ada kita break dulu mungkin ya, sekitar 3-5 menit. Oke teman-teman, kita lanjutkan aja ya. Oke, bagian selanjutnya yaitu tentang konstruktor ya. Nah, kalau kita lihat di sini konstruktor itu ya, merupakan metode yang memiliki nama yang sama dengan kelas yang mengandungnya. Bahasanya gitu ya. Same name as the enclosing class gitu ya. Dan tidak memiliki tipe pengembalian. No return type specifier gitu ya. Konstruktor biasanya ini bersifat public teman-teman ya, sehingga dapat diakses dari luar kelas untuk membuat objek baru. Ini konstruktor. Kemudian daftar argumen formal dari konstruktor harus sesuai dengan daftar argumen aktual yang digunakan dalam ekspresi new gitu ya. Nih. Nah, ini berarti ketika kita membuat objek baru dan memberikan argumen tersebut harus cocok dengan parameter yang didefinisikan dalam konstruktor gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada employee ya. Nah, employee variable reference ya, kemarin kita bahas.
terus pendefinisian new employee sebagai objek baru. Nah di sini ada gym gitu ya untuk value-nya. You must specify to construct an employee. Nah ini employee string name gitu ya. Jadi harus sama ya employee-nya ini ya. Kemudian public employee string n. Name kita assign di sini sebagai n juga. Gitu ya. Gitu, biar lebih jelas ini contohnya kayaknya kurang jelas ya. Oke, kita coba change window. Oke, misalkan kita punya public, ini kita save dulu deh. Latihan apa nih? N tugas isolasi.java ini ya. Public kelas misalkan ya person gitu ya. Kemudian private string misalkan ya name integer age misalkan gini. Terus nah kita buat konstruktornya gitu ya. Oke, sorry ini tuh berarti dia masuknya ini aja deh. Nah, public person sama gitu ya. String. Nah, ini maksudnya teman-teman ya. Age gitu ya. This.name misalkan sama dengan name, terus this.age sama dengan age misalkan. Nah, ini maksudnya teman-teman ya. Apa namanya? Constructor itu ya. Seperti yang pada umumnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa namanya? Constructor person gitu ya. Ini memiliki dua parameter, ada name, ada age gitu ya. Kita lihat di sini, ada name, ada age. Pak, maaf. Ya, gimana? Screen-nya masih di Visual Code benar nggak? PPT, Pak. Benar ya? Ada Visual Code-nya. Oke. Memang Visual Code ini share-nya. Bukan Pak itu Visual Code belum muncul. Oh, belum muncul. Masih PPT. Oh, sorry. Ini sekarang muncul nggak? Sudah muncul Pak. Muncul, Pak. Oke. Kita nggak apa-apa ulang ya. Jadi konstruktor itu ya sesuai namanya, mungkin teman-teman juga udah tahu ya yang tadi kita bahas. Misalkan di sini kita punya public class gitu ya, namanya person. Kemudian kita set tadi access modifiernya private. Kemudian ini untuk isiannya ya, ada name, ada age. Nah, konstruktor itu bagian yang ini teman-teman. Jadi dia mendefinisikan dari yang sini gitu ya. Nah, ini adalah constructor. Nah, kemudian ini ya by default gitu ya. This.name kita assign name gitu ya. Nah, kalau mau kita lanjutkan, misalkan kita coba ya running nggak ya? Ini berarti untuk apa namanya, menampilkan aja kita. Nampilkan. Misalkan public void. Misalkan kita punya namanya
display info misalkan. System out print line. Nah, kita masukin tadi name misalkan apa gitu ya. Nah, kita masukin name gini ya. Ini koma tadi itu sorry. Gini ya berarti ya. Koma s berarti ini ya gini ya. Ini ada tutupnya ya. Tadi ini tuh yang ini. Oh, ntar belum beres. Kayak biasa, seperti pada umumnya. Jadi kita harus punya public class ya. Person yang ini ke yang ini. Ini. Oh, ini jangan ditutup. Nah, gini ya. Sekarang kita buat public class mainnya ya. Biasa ini kemarin yang udah kita pelajari, misalkan buat objek baru ya, gunakan constructor gitu ya. Person tadi di atas ya. Nah, ini udah dijelasin waktu itu ya. Kita bisa buat variable reference dengan nama yang sama tapi huruf yang tidak kapital gitu ya. Kita set sebagai new person. Nah, kini value-nya kita set misalkan Bambang gitu ya. Bambang. Kemudian umurnya berapa nih? Umurnya 30 tahun misalkan. Baru kita panggil yang tadi person dot display info ya. Ini berarti outputnya. Nah, yang harus sama. Ingat ini berarti enkapsulasinya kita rubah dulu ya. Jadi nama filenya. Sebentar. Yes. Kita hapus dulu di sini. Person. Oh, slide 3 masukin aja deh. Slide 3, sorry. Sorry. Slide 3 ini ya. Entah ini. Error. Kurang koma nih, titik koma. 22. Ini ya. Public class main. Public class main. Main.java. Oh. Bentar ya, kita coba. Class person is public. Oh. Mari kita tracing dulu. Public class string name. Constructornya oke. Ini oke.
Outputnya oke. Public static void. Yes. Oh, public static void main. Udah bener sih, harusnya ada ya. Java mungkin ya, ntar coba CMD dulu. CD this. Public class. Belum di build kelasnya ya, tar. Ini ternyata yang tadi kita coba cukup menghapus di ini ya. Ternyata dia nggak mau di public ternyata ya, karena udah diwakilkan oleh si ini ya. Kalau kita lihat errornya, berarti kita buat private ini ya. Kita buat default maksudnya. Guys, error. Oh, tar. Yes, code. Ternyata dia harus buat file baru main.java dalam dua file berbeda ternyata.
Kalau kita run di sini, jalan ya. Oke, jalan ya teman-teman nih. Jadi harus dua file berbeda ya. Akhirnya kita punya dua. Ada version.java, ada main.java. Gitu ya. Oke, kita kembali ke materi ya. Nah, contohnya kayak tadi. Kemudian, if a class does not define a constructor, the compiler will provide a default constructor with no argument ya. Kayak tadi kan dia nggak ada tuh, nggak ada depanannya public maupun private ya. Jadi dia no argument gitu ya. Nah, kemudian default constructor kayak gini ya. Di sini ada satu ya, yang address ini ya. Kemudian dipanggil lagi konstruktornya string address kayak tadi persis ya. List.address, assign address, kemudian di sini ada public string get address, isinya return list.address. Ini kayak yang tadi kita buat juga ya, yang person tadi gitu ya. Nah, if the class is given new constructor, jadi kalau kelas kita buatkan constructor baru gitu ya, nah, maka default constructor itu nggak bisa kita gunakan gitu ya. Nah, kita masuk ke constructor overloading ya. Nah, constructor overloading ini merupakan teknik di mana sebuah kelas dapat memiliki lebih dari satu konstruktor gitu ya. Masing-masing dengan parameter yang berbeda gitu ya. Nah, ini memungkinkan kita untuk membuat objek dari kelas tersebut dengan berbagai set data awal gitu ya. Kemudian yang kedua, fleksibilitas dalam pembuatan objek gitu ya. Nah, dengan overloading constructor itu kita dapat menginisiasi objek dengan cara yang berbeda tergantung pada data yang tersedia. Misalnya kita mungkin ingin membuat objek dengan data lengkap atau hanya sebagian data dan konstruktor yang berbeda. Kita lihat ada contohnya nggak? Nah, di sini kita lihat ya. Ini kan kita punya kelas public class, main class ya. Kemudian kita punya fields ini ya. Ada X sama Y. Nah, baru di bawahnya kita lihat lagi nih. Ada di sini my class yang pertama gitu ya, dia no konstruktor ya, tidak ada parameternya. Kemudian yang kedua ada dia ya, jadi maksudnya seperti ini. Baru yang ketiga ada lagi nih my class object gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk konstruktor gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin silakan. Sebelum ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan yang terakhir teman-teman. Yang terakhir yaitu modularity. Nah, modularity itu adalah konsep pengelompokan deklarasi yang terkait secara sintaksis gitu ya. Kayak misalkan ada field dan method ya dari suatu tipe data. Kemudian modularity membantu mengorganisir code sehingga lebih mudah dipahami gitu ya. Contohnya kayak kita lihat di sini. Oke, ini selanjutnya ada package dulu ya. Package. Oke. Package digunakan di Java gitu ya untuk naming conflicts gitu ya, to control access gitu ya, to make searching and locating. Jadi contohnya biar, nah ini, jadi langsung ke contohnya aja biar paham. Contoh adalah package 1 gitu ya, isinya apa sih? Ada class animal, ada package 2 dan seterusnya. Ini bisa kita berikan. Makanya kalau udah kompleks program yang kita buat, ya kita tinggal cari aja package yang dibutuhkan ya apa gitu, tinggal kita Ctrl F bahasanya gitu ya. Di sini will generate error when doclass is compiled gitu ya. Jadi error ketika doclass di-compile gitu ya. Because animal class has default access and locate at different package. Oh, ternyata beda package-nya makanya error gitu kan. Kemudian ini juga penggunaan yang tadi ya.
masih masuk yang tadi antara public, protected sama private gitu ya. Ini ternyata bisa gunakan di dalam package gitu ya. Kalau di sini case-nya di package 1. Contoh, oke. Nah ini contohnya ya. Define a new package called linked list gitu ya. Namanya linked list kalau kita mendefinisikan package gitu ya. Kemudian ada public class list gitu ya. Apa aja isinya gitu ya. Ada class list elemen apa aja isinya. Class list yang ini tadi ya. Itu visible to classes outside package linked list gitu ya. Kalau class list ya. Class may not access list element because class is different package. Nah, jadi nggak bisa diakses gitu ya. Karena berbeda package. Artinya harus satu package gitu ya. Nah, tapi bisa ternyata mengakses list dari different package dengan cara impor gitu ya. Impor kelas dari dalam link list tersebut gitu ya. Kemudian directory structure of package. Nah, biasanya kayak gini teman-teman ya. Dan harus match gitu ya di sini. Must match gitu ya directory strukturnya. Oke. Itu teman-teman untuk pembahasan pagi hari ini perihal dengan tadi ada modularity package gitu ya. Dan ada enkapsulasi itu sendiri. Silakan, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait materi? Oke, nggak ada ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada, ya kalau daring memang seperti itu mungkin maksudnya. Ya saya menyampaikan aja. Kalaupun nggak ada dari teman-teman, ya udah. Reminder kembali ya untuk LMS teman-teman bisa dicek selalu gitu ya, karena terkait dengan update tugas dan sebagainya dari LMS. Kalau dilihat gitu ya, ini udah week ketiga ya, enkapsulasi. Kemudian di situ ada kuis minggu ketiga gitu ya. Jadi silahkan teman-teman isi gitu ya secara individual. Perhatikan deadline-nya tanggal 7 kalau di sini ya. Artinya sekitar 4 hari ke depan gitu ya. Dan seterusnya ya, tolong diperhatikan untuk kuisnya. Oke. Itu aja teman-teman mungkin yang dapat disampaikan pada pertemuan pagi hari ini, pekan ketiga. Nah, insya Allah mudah-mudahan pekan depan bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat, offline gitu ya. Oke, saya tutup aja untuk pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.